Pak, apa sih yang Bapak tahu tentang persediaan itu? Persediaan kan bermacam-macam. Ada persediaan barang, apalagi ya cuma itu saja. Persediaan adalah salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas, baik bagi perusahaan jasa, manufaktur, retail, dan entitas lainnya. Sedangkan persediaan menurut PSAK nomor 14 atau revisi 2008, persediaan didefinisikan sebagai suatu aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Klasifikasi persediaan pada perusahaan dagang adalah persediaan barang dagang, dan pada perusahaan manufaktur yaitu persediaan barang jadi yang merupakan barang yang telah siap dijual, persediaan barang dalam penyelesaian yaitu yang merupakan barang setengah jadi, dan persediaan bahan baku yang merupakan bahan ataupun perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Persediaan pada perusahaan manufaktur ada tiga, yaitu persediaan barang jadi yang merupakan persediaan barang yang telah siap dijual. Di sini kami memisalkan atau mencontohkan ciri khas Palembang yaitu pempek. Dan kedua, pempek itu ada barang persediaan dalam penyelesaian, di mana persediaan pempek dalam penyelesaian yaitu dalam posisi adonan pempek yang diadon. Dan terakhir yaitu persediaan bahan baku, di mana persediaan bahan baku tersebut kita ambil dari pengolahan pempek yang merupakan bahan bakunya tersebut adalah ikan dan sagu. Penjualan konsinyasi merupakan barang titipan. Orang yang memiliki barang disebut konsignor, sedangkan orang yang menjual barang disebut konsigni. Keuntungan bagi pemilik barang atau konsignor yaitu tidak perlu toko, pemasaran luas, banyaknya konsumen, tidak perlu iklan, dan tenaga kerja yang sedikit. Sedangkan keuntungan bagi penjual yaitu dapat keuntungan atau bagi hasil, tidak rugi, tidak ada risiko, dan sedikit modal. Biaya persediaan bagi biaya 3, 1 biaya pembelian persediaan, 2 biaya konversi, dan 3 biaya lain. 1 biaya pembelian persediaan. Biaya pembelian persediaan meliputi 1 harga milik, 2 biaya impor, 3 bagian lainnya. Penjualnya dapat ditagihkan kembali kepada otoritas pajak, 4 biaya hutang, 5 biaya penanganan, dan 6 biaya lainnya, dan cara dapat diatribusikan pada perolehan barangnya, bahan dan jasa, diskon barang atau rabat, dan hal lain yang serupa digunakan dalam menentukan biaya pembelian. 2 biaya konversi. Biaya konversi merupakan biaya timbul untuk memproduksi bahan mentah jadi barang jadi atau barang produksi. Biaya ini meliputi biaya yang secara terkait dengan kegiatan produksi, termasuk juga alokasi sistematis biaya overhead produksi, bersifat tetap ataupun variabel yang timbul dalam mengkonversi bahan menjadi barang jadi. Juga biaya lain. Biaya lain yang dapat dibebankan sebagai biaya persediaan adalah biaya yang timbul atau persediaan tersebut berada dalam lokasi dan kondisi saat ini, dan termasuk biaya lainnya ini misalnya biaya desain dan biaya praproduksi yang ditujukan untuk konsumen yang spesifik. Entitas dapat menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik merupakan sistem pencatatan persediaan, di mana kuantitas persediaan yang dihitung secara periodik yang hanya pada saat perhitungan fisik yang dilakukan secara skopografik. Kalau sistem perpetual merupakan sistem pencatatan persediaan, di mana pencatatan yang up to date terhadap kalau terjadinya perubahan persediaan dalam nilai persediaan. Klasifikasi dari barang dalam persediaan mencakup 1. Barang yang ada pada suatu entitas dan merupakan miliknya. 2. Barang yang ada pada suatu entitas tapi bukan miliknya. 3. Milik suatu entitas tapi tidak ada di entitas tersebut. Persediaan diukur berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai yang berdasarkan biaya dan nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya kebutuhan untuk menjual. Persediaan akan dinilai pada nilai realisasi netonya apabila
biaya persediaan lebih tinggi dari estimasi nilai yang akan diperoleh kembali. Barang dalam transit adalah barang yang telah dikirim oleh penjual tetapi belum sampai kepada pembeli. Tanggung jawab finansial tergantung pada syarat pembelian. Syarat pembelian terbagi dua, yaitu 1. Shipping term FOB destination, 2. FOB shipping point. Metode lain digunakan untuk penilaian persediaan ada dua. Satu, metode laba bruto, dua, metode detail. Metode laba bruto merupakan pengukuran nilai persediaan dengan mengestimasikan jumlah persediaan akhir berdasarkan nilai barang yang tersedia untuk dijual, penjualan, dan persentase laba bruto. Sedangkan metode detail adalah pengukuran nilai persediaan dengan menggunakan rasio biaya untuk menurunkan nilai persediaan akhir berdasarkan nilai detailnya menjadi nilai biaya. Terdapat tiga alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh suatu entitas terkait dengan asumsi arus biaya, yaitu 1. Metode identifikasi khusus, 2. Masuk pertama keluar utama, 3. Rata-rata tertimbang. Metode identifikasi khusus artinya biaya-biaya tertentu yang diatribusikan ke unit persediaan tertentu. 2. Metode biaya masuk pertama keluar pertama adalah mengasumsikan unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. 3. Metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang digunakan dengan menghitung biaya setiap unit berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari unit yang serupa pada awal periode dan biaya unit serupa yang dibeli atau diproduksi selama suatu periode. Biaya persediaan dibagi menjadi tiga. Satu, biaya persediaan, dua, biaya biaya. Metode lain yang digunakan untuk mengukur nilai persediaan ada dua. Satu, laba bruto. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi biaya estimasi salah. Entitas dapat menggunakan dua sistem periodik. Sisi persediaan pada perusahaan estimasi harga. Metode lain yang digunakan untuk mengukur nilai persediaan ada dua. Satu, metode laba bruto. Dua, metode detail. Metode laba bruto adalah mengukur nilai Persediaan merupakan salah satu aset yang penting bagi suatu entitas, baik bagi suatu perusahaan retail, manufaktur, jasa. Ini kejauhan deh. Biaya persediaan meliputi satu, biaya persediaan pembeli. Nilai realisasi neto